Bab ke-13. Galena dan Clara sedang di perpustakaan di belakang rak-rak buku yang menjulang tinggi. Di hari Senin ini kelas mereka sudah kedapatan tugas dari guru PKN yang tidak masuk. Cari bukunya di sana, nah. Gue daerah sini. Katanya kepada Galena. Mereka sedang mencari referensi untuk mengerjakan tugas kelompok. Galena menuju tak bagian rak buku yang ditunjuk Clara. Aduh, mana nih buku? Monolognya sembari melihat-lihat. Nah, ketemu juga. Ucap Galena melihat buku yang ia cari berada di rak bagian atas. Aduh, tinggi banget lagi. Seketika menyesal jadi orang pendek. Lirihnya, ia berusaha mengambil buku dengan berjinjit-jinjit berusaha menggapai buku yang dia inginkan. Sebenarnya dia tidak pendek-pendek banget dibanding perempuan yang lainnya. Sedikit lagi. Kia ah. Galena berteriak saat ia berusaha mengambil buku dari rak atas. Ia malah menjatuhkan buku tersebut karena tingginya yang kurang. Refleks, Galena melindungi kepalanya dengan tangan. Ia menunggu beberapa saat, tapi tidak merasakan sakit. Saat mendongak, ia terkejut melihat Revan berdiri di depannya, memegang buku yang hampir jatuh. Galena menatap Revan yang tengah tersenyum ke arahnya. Lain kali hati-hati, kalau nggak nyampe bisa minta bantuan. Ucap Revan memberikan buku yang ia pegang ke Galena. Ah iya thanks Van, kalau gitu gue duluan. Setelah berterima kasih ia segera berlalu. Galena tak ingin posisinya dengan Revan yang terlihat dekat itu membuat salah paham orang lain. Apalagi Clara, ia tak mau digoda terus-menerus dengan sahabatnya itu. Sedangkan Revan hanya bisa melihat kepergian Galena. Kla, gue udah dapat bukunya nih. Ujar Galena menghampiri Clara yang masih celingak-celinguk mencari buku. Syukur deh, gue cari dari tadi nggak nemu ternyata ada di rak bagian sana. Ya udah mau ngerjain di mana nih? Ayo ke taman belakang aja, sambil petik mangga lagi. Kayaknya ada yang udah matang deh. Bisik Galena ke Clara dan dianggukinya. Mereka saling pandang dan tersenyum licik. Di taman belakang mereka berdua memetik mangga terlebih dahulu sebelum mengerjakan tugas. Udah kelas segini aja dulu. Lo turun dulu, Kla, tangkep mangganya. Suruh Galena. Siap, bentar gue turun. Ucap Clara turun dari pohon. Cepetan gue tangkep. Satu-satu ya. Ujar Clara siap menangkap mangga hasil colongan mereka. Galena yang di atas mulai melemparkan mangganya satu persatu. Setelahnya ia turun dari pohon mangga itu. Seneng nih kita tiap hari gini haha. Tawa Clara. Mana wadahnya Klah? Biar gue potong-potong mangganya biar makannya mudah sambil nugas. Minta Galena. Mereka sudah merencanakan ini dari tadi malam. Jadi mereka sudah siap wadah, garpu, dan pisau lipat.
kecil agar mudah dimakan sekali suap. Udah siap? Ayo nugas, ujar Galena. Mereka mengerjakan tugas sembari memakan mangga. Galena dan Clara sepakat taman belakang akan menjadi tempat bolos mereka sembari nyolong mangga Nah, tahu nggak Pak Ketos kita katanya nggak berangkat karena sakit gitu. Ucap Clara di sela-sela mereka mengerjakan tugas. Dia masih sakit? Monolognya dalam hati sembari mengangguk-anggukan kepalanya. Pasalnya ia tidak ada kontak sama sekali dengan Dava. Mamanya juga tidak bilang apa-apa lagi selain meminta stok ASI-nya untuk diantarkan ke rumah Dava tadi pagi. Ya, sesuai kesepakatan keluarga kemarin, ia mulai menyetok ASI-nya untuk diberikan Dava. Jadi tak akan terbuang sia-sia lagi deh. Emang kenapa sakit kan biasa? Namanya manusia lah. Kadang sakit juga lah. Ujar Galena tentang walaupun di hatinya paling dalam ia sedikit merasa khawatir. Tidak ada cinta kok khawatir sih nah. Tapi tunangan ya? Ya tahu. Gue cuma bilang aja gitu. Secara nih ya, Ketos kita kan most wanted di sini. Pasti banyak yang mau jenguk dia. Jelas Clara. Udahlah Clara. Selesain tugas kita aja nggak usah bahas yang nggak penting. Ujar Galena. Tes kalau nggak asik nah. Ucap Clara cemberut. Namun tak ayal mereka mulai fokus dengan tugas mereka. Bel pulang telah berbunyi. Satu persatu murid berhamburan keluar dari kelas mereka. Hari ini Galena dan Clara tidak latihan musik. Karena latihan musik sudah dijadwalkan oleh Pak Bambang setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Sabtu. Sorry ya gue nggak bisa anter loh. Nyokap nyuruh pulang cepet nih. Ucap Clara. Karena Galena tadi diantar supir, Clara tadinya ingin mengantar Galena pulang namun ibunya menyuruh pulang cepat. Santai aja Clara, gue bisa minta jemput sopir. Ucap Galena menenangkan Clara. Clara langsung menuju parkiran sedangkan Galena berjalan menuju gerbang sekolah. Tin. Duluan nah. Teriak Clara dari dalam mobil. Hati-hati di jalan. Kalau ada tiang tabrak aja lah. Gue nggak apa-apa. Ucap Galena ikut berteriak sesat menyuruh temannya menabrak tiang. Iya dia nggak apa-apa. Jika Clara menabrak tiang beneran. Yang kenapa-napa ya jelas Clara. Ada-ada saja. Namun Clara yang berada di dalam mobil malah mengacungkan jempolnya. Galena menunggu supirnya agak lama. Sekolah juga sudah mulai sepi. Mau gue antar enggak? Tanya seseorang yang datang menggunakan motornya, dia Revan. Oh, Loven. Nggak usah sopir gue udah jalan ke sini. Jawab Galena. Oh ya udah gue temenin sampai sopir lo dateng. Balas Revan. Cowok itu beneran menemani Galena. Di antara mereka tidak ada percakapan sama sekali. Galena juga tidak ada niatan untuk mengajak bicara Revan. Ia hanya memainkan ponselnya sedangkan Revan dari tak lama jemputan Galena datang. Galena langsung masuk ke mobil setelah berpamitan singkat dengan Revan. Sedangkan Revan hanya menatap mobil Galena sesaat dan langsung pergi dari sekolah. Malamnya di kediaman keluarga Alexanderius. Dava tampak masih sedikit lemes saja. Namun sudah lebih baik dari kemarin. Tak, tok. Bang Bunda masuk. Terlihat Bunda Ana membawa nampan berisi makanan dan tak lupa segelas susu. Makan malam dulu Bang udah Bunda bawain ini. Dan ini ASI yang baru aja dikirim dari Galena. Ujar Bunda Ana dengan wajah senyumnya. Dava udah sehat Bun. Niatnya Dava mau turun ini. Ucap Dava. Udah makan di kamar aja dulu. Dan jangan lupa ASI-nya diminum biar nambah sehat. Bunda keluar dulu ya. Ucap Bunda Ana dengan senyuman menggoda anaknya itu dan berlalu keluar dari kamar Dava. Dava memakan makanan yang dibawakan bundanya hingga habis. Kenapa rasanya jauh lebih manis dari ASI yang lain? Gumam Dava saat meminum ASI itu. Dan entah kenapa pikirannya langsung tertuju pada saat ia melihat dada besar Galena yang basah dan membuat bajunya menjiplak bra gadis itu dan terlihat tambah besar. Si kasial, pikiran gue kemana-mana lagi.
Ucap Dava dan langsung berlalu menuju kamar mandi untuk menuntaskan apa yang seharusnya dituntaskan. Di dalam kamar mandi terdengar desa Dava. Terus nah. Sudahlah, tampaknya Dava sudah terbang kemana-mana dengan pikirannya. Sedikit lagi nah. Terdengar lenguhan Dava sangat panjang merasa puas. Setelah keluar dan merasa lebih baik, Dava memutuskan untuk mandi malam, agar tidak gerah lagi. Si kasial, membayangkan saja seenak ini. Apalagi langsung. Ucapnya di sela-sela mandinya. Benar-benar pikirannya sudah sangat melenceng jauh kali ini. Jika sudah seperti ini tidak akan ada yang percaya jika pemuda itu baru saja sakit. Karena tampaknya ia sudah sangat segar bugar setelah keluar dari kamar mandi. Keluar kamar mandi dengan handuk yang melingkar di pinggangnya. Ia segera berganti pakaian dan mengeringkan rambutnya dengan hair dryer. Ia tak mau tidur dengan rambut basah, bisa sakit lagi nanti. Tok, tok, tok. Dan ini Bibi mau ambil piring bekas makan Aiden. Suara bijak pembantu rumah tangga di rumah Dava dan keluarga. Dava membuka pintunya dan menyerahkan piring kotor itu ke Bi Ijah. Makasih Bi, ucapnya. Sama-sama Den, Bibi ke bawah duku ya. Ucapnya dan diangguki Dava. Dava masuk lagi ke kamarnya dan merebahkan tubuhnya di kasur king size-nya itu. Ia membuka ponsel yang dari 2 hari lalu belum ia aktifkan. Setelah ia mengaktifkan ponselnya, terdapat banyak notifi pesan dari sahabatnya dan dari beberapa nomor yang tidak ia save. Ia menghiraukan pesan-pesan dari teman-temannya itu. Ia malah tertarik dengan pesan bundanya 2 hari lalu yang belum sempat ia buka. Sebenarnya sudah tidak perlu dibuka, namun karena ibunya itu mengirim banyak sekali chat jadinya ia penasaran. Dia membuka room chat itu. Terlihat bundanya ada mengirimkan foto juga. Ia membuka foto itu dan ternyata isi dari foto itu ialah Galena yang sedang memangku Ano di mobil. Dan yang bikin nambah salvoknya itu pesan yang berada di bawah gambar yang dikirimkan ibunya mengatakan, lihat bang, udah cocok kan jeti ibu dari cucu bunda, beginilah isi pesannya di bawah gambar itu. What? Cucu bunda? Berarti tak lain anaknya dong, dan Galena sebagai ibunya. Iya. Karena gambar itu menunjukkan foto Galena dan Ano. Tak mungkin dong Ano yang bundanya maksud. Sungguh ibunya ini ada-ada saja.